Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu pekan keempat dalam masa Prapaskah 30 Maret 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Diakon Jonathan Christian Munte SCY dari Paroki Santo Pius X Gisting, Lampung. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara-saudariku, seorang sahabat pernah cerita kepada saya, "Romo, saya itu sudah memperjuangkan banyak hal baik, tapi kok perasaan tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada gerakan yang berarti dari hal-hal yang saya buat tersebut. Sepertinya orang lebih banyak mengabaikan daripada mengikuti saran-saran baik yang sudah saya berikan. Saya lelah, Romo. Saya capek bergumul dengan semua ini. Rasanya ingin berhenti saja memperjuangkan hal-hal baik tersebut." Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali hal tersebut memang menjadi perhatian besar bagi kita dan menjadi hal yang lumrah bagi kita. Bahwa kita senantiasa berusaha untuk memperjuangkan hal-hal yang baik. Karena kita percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan baik itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa apa yang dilakukan Yesus tidak lain adalah juga karya keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa. Dan karya keselamatan itu tentu baik adanya. Maka apa yang dikerjakan Yesus adalah suatu hal yang baik yang tetap mendukung dan juga terus melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah demi keselamatan kita semua. Maka sesungguhnya ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri yang adalah kasih. Ia tidak bisa mengingkari Allah yang adalah kasih, karena segala sesuatu yang ia kerjakan bersumber dari Bapa, dan hal tersebut adalah hal-hal yang baik. Dan kita pun semua tahu bahwa dalam melaksanakan hal-hal baik tersebut, Yesus sendiri mengalami banyak cobaan, mengalami banyak penolakan. Dan Yesus pun bersabda kepada kita semua bahwa barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus memanggul salibnya dan mengikuti aku. Dan bahwa pasti akan begitu banyak cobaan, tantangan yang menghadang seorang murid untuk bertekun dalam kebaikan Tuhan. Maka kiranya undangan yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini mengajak kita semua untuk menyadari hal tersebut. Posisi kita sebagai murid-murid Tuhan, bahwa panggilan kita adalah memperjuangkan segala hal baik yang telah dilaksanakan oleh Allah Bapa bersama Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kita diundang dalam gerakan yang sama, tetap memperjuangkan hal-hal baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan menggereja. Ketekunan dan kesetiaan kita mengingatkan kita bahwa Yesus juga setia pada kehendak Bapa. Maka dalam gerak yang sama, mari kita juga bertekun. Kita juga tidak lelah bekerja memperjuangkan hal-hal baik tersebut. Karena kita percaya bahwa dalam hal-hal baik tersebut Tuhan pasti bekerja, Tuhan merestui, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan, Tuhan pasti akan memberikan cara yang terbaik yang dapat kita lakukan agar segala tujuan tersebut dapat terwujud. Tetaplah setia dalam pengharapan dalam hal-hal baik, karena kita sudah benar, kita bekerja dan juga berjalan bersama Tuhan. Semoga hari ini kita dimampukan untuk hal-hal baik tersebut. Selamat mendengarkan bagaimana Roh Kudus membimbing dan menuntun hati kita hari ini. Semoga kita senantiasa juga bekerja bersama Tuhan di dalam segala hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.